Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, atau wali murid yang saya hormati, anak-anakku, para peserta didik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berjumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas mata pelajaran fikih. Bab 1, berani berkhitan. Silakan tulis. Bab 1, berani berkhitan. Jika sudah, di sini ada perintah ayo mengamati. Dan di sini tentu kalian bisa mengamati bahwa gambar ini adalah gambar tentang suasana pelaksanaan hitan. Di sini sudah dijelaskan ya. Di sini ada keterangannya. Suasana pelaksanaan hitan. Kemudian di sini ada kalimat, tahukah kamu bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Hal tersebut dapat kita lihat dalam sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, at-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci adalah separuh iman. Betapa pentingnya kebersihan itu sampai diibaratkan sebagai separuh iman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam bahkan diwajibkan berada dalam kondisi yang bersih dan suci minimal 5 kali sehari. Baik, untuk bagian ini silakan bagi yang menurut kalian penting silakan untuk ditulis ya. Misalnya sabda Rasulullah tentang khitan yaitu at-tahuru syarul iman. Silakan tulis dan artinya juga otomatis ditulis juga ya. Artinya bersuci adalah separuh iman. Kemudian di sini juga ada kalimat kepedulian Islam terhadap kebersihan ini juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satu syariat tersebut adalah khitan. Apa itu khitan dan apa hubungannya khitan dengan menjaga kebersihan? Nah, jawabannya akan kita dapatkan pada pembahasan bab ini. Kemudian di bawahnya ada subjudul Sejarah Pensyariatan Khitan. Silakan tulis. A. Sejarah Pensyariatan Khitan. Pada bagian ini kita akan membahas sejarah pensyariatan khitan, kapan khitan mulai disyariatkan. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, wahtatana Ibrahimu alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qudumi. Artinya, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Jadi pada saat turun perintah untuk berkhitan, saat itu Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim berkhitan dengan menggunakan kapak. Baik, kita lanjutkan lagi. Sementara itu, di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
Perintah tersebut tertuang dalam Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 125 yang berbunyi. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, melaksanakan syariat hitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah, serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat hitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, untuk pembahasan pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan sekian. Dan untuk tugas pada pertemuan kali ini, silakan tadi catat yang sudah disebutkan di atas. Pertama, silakan catat hadis Rasulullah yang berbunyi at-tahuru syatrul iman, dan tulis juga artinya. Kemudian di sini juga tulis bagian A, sejarah pensyariatan hitan. Dan untuk bagian ini silakan tulis mulai dari kisah tentang hitan Nabi Ibrahim sampai ayat yang berbunyi ini. Dan boleh juga ditulis sampai sini juga. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sejarah pensyariatan hitan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian hitan. Silakan tulis terlebih dahulu B, pengertian hitan. Kemudian di sini ada informasi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hitan itu? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian hitan. Secara bahasa, hitan berasal dari kata khotana, yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, hitan adalah membuka atau memotong kulit atau khuluq yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Silakan kalian tulis ya. Mulainya dari sini saja, biar tidak terlalu panjang. Dan sampai sini. Atau boleh juga kalian lanjut sampai akhir sini ya. Untuk selanjutnya silakan baca masing-masing ya. Atau boleh juga baca bersama orang tua kalian. Kemudian di sini ada informasi lagi. Pada uraian sebelumnya kita telah memahami bahwa salah satu tujuan utama hitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Sebagai zat yang maha bijaksana, dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari pensyariatan hitan ini? Nah, sebelum kita lanjut, jadi apabila nanti ada pertanyaan, tujuan utama dari hitan itu apa? Kalian bisa menjawab ya, yaitu sebagai bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Ya, jadi ini silakan dicatat ya. Dicatatnya boleh langsung saja dari ini, tujuan utama hitan ya. Boleh langsung dari sini ya, sampai sini saja. Kemudian di sini ada informasi kembali. Silakan dibaca masing-masing ya. Kemudian boleh juga ditulis. Ditulisnya mulai dari sini sampai sini. Ya, tidak terlalu panjang. Kemudian dilanjut ditulis dari sini ya.
Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada huluknya dan sulit untuk dibersihkan. Dan dicatatnya boleh sampai sini ya. Kemudian di sini juga ada informasi lagi. Silakan boleh juga dicatat mulai dari sini hingga sampai kalimat kesehatan badan. Atau boleh juga dicatat bagian-bagian yang pentingnya saja ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada informasi kembali. Untuk perempuan, praktik hitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya, tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan hitan perempuan adalah untuk menjaga kesucian perempuan. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, apa tujuan hitan bagi perempuan? Kalian bisa menjawab ya, yaitu untuk menjaga kesucian perempuan. Dan untuk bagian ini, silakan kalian boleh tulisnya mulai dari sini saja ya. Berbeda dengan laki-laki. Ya, dari sini saja ini informasi yang nanti sering muncul di soal. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini tidak ada latihan ya. Di sini kita tidak ada latihan, tapi full mencatat ya. Silakan kalian catat dari mulai tadi di sini B pengertian hitan, kemudian dari sini cara bahasa sampai berkumpul di bawahnya, kemudian tujuan utama hitan ini adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Kemudian di sini juga silakan tulis ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa qah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.